minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Sadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari Ahad yang penuh barokah ini. Di pagi hari Ahad, tanggal 1, bulan 1, tahun 2023. Kita bisa mendapati pada hari ini ada 3 angka 1 di dalamnya. Di dalam hari Ahad itu sendiri terdapat kata 1. Maka betapa pada hari ini 3 angka 1 ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hanya Allah yang esa, Allah yang satu. Maka di pagi hari yang penuh barokah ini pula kembali Bapak dan Ibu kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, bening, hati yang bersih, serta tulus dan ikhlas untuk kita semuanya. Agar kita dapat mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah kita semuanya diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini.
Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah menganugerahi kita semuanya nikmat sehat walafiat, sehingga insya Allah kita semuanya pun masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan kita yang sudah beratus-ratus hari kita jalani di dalam forum ngaji bareng online ini. Melaksanakan kita watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Terutama di dalam kita saling mengajak dan saling ingat mengingatkan untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Dan dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah insya Allah kita akan seksama dan penuh kesadaran penuh menyikapi dengan memberikan penyikapan terbaik yang sebagaimana Allah menghendaki kita semuanya, bahwa atas apa yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita ini hanyalah sekedar media ujian dari Allah untuk kita, dan Allah hanya ingin melihat bahwa bagaimana penyikapan terbaik yang bisa kita berikan atas setiap ujian yang telah Allah berikan tersebut. Termasuk pula pada pagi hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa secara global orang bersuka cita merayakan bahwa pada hari ini kita telah memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Dan sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau sana kita lihat secara hakiki bahwa hanyalah hari yang berganti. Tetapi sistem penanggalan membuat kita seakan-akan berada pada wahana ataupun media yang berbeda dengan apa yang kita jalani pada hari kemarin. Betapa sesungguhnya inilah hakikat perjalanan kehidupan kita. Tidak lebih daripada 3 hari yang Allah berikan untuk kita. Kita hanya memiliki hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa perjalanan hari kemarin yang telah kita lalui dan tidak akan mungkin kita jangkau kembali, semoga menjadi hari-hari yang kita isi dengan melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki kita melakukannya. Yang Allah ridho apabila kita melakukannya. Tentunya seraya pula kita memohon ampun, memohon maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila di dalam perjalanan hari kemarin itu terdapat langkah-langkah ataupun perbuatan yang tidak Allah sukai dan tidak Allah ridhoi. Hal itu berlaku untuk kita semuanya. Dan tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kebaikan yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya pada hari kemarin dan pada tahun 2022. Semoga Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk terus dan melanjutkannya di dalam perjalanan tahun 2023 ini. Dan semoga pula apabila terdapat keburukan di dalamnya, semoga Allah hentikan kita. Semoga Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk meninggalkannya. Sehingga perjalanan tahun 2023 ini hanyalah merupakan perjalanan yang diisi dengan langkah-langkah sesuai dengan apa yang telah Allah tuntun kita semuanya. Sesuai dengan apa yang telah Allah hantarkan bagi kita semuanya. Dan sebagaimana pula yang kita selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Memohon kepada Allah jalan yang lurus. Yaitu jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Bukan jalan yang dilalui oleh orang-orang yang Allah sesatkan dan Allah yang murkai. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika berbicara mengenai hari, Rasulullah memberikan tuntunan untuk kita semuanya bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Kalaulah hari ini sama dengan hari kemarin, maka kita menjadi bagian dari orang yang merugi. Tapi kalau seandainya hari ini adalah lebih buruk daripada hari kemarin, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menjadi orang tercela dan orang yang celaka. Maka kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat memperhatikan pula secara seksama bagaimana Allah telah memberikan tuntunan kepada kita semuanya di dalam menyikapi hari esok itu. Itulah yang Allah sampaikan untuk kita semuanya sebagaimana termaktub di dalam surah ke-59
dalam surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Setelah kita mendapati beberapa ayat yang kita baca, ketika Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk memperhatikan apa yang akan kita persiapkan untuk hari esok, maka kemudian Allah pun melanjutkannya dengan 3 ayat terakhirnya. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Al-Asma'ul Husna. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kembali lagi saya ingin menyampaikan bahwa betapa kita mendapati pada ayat ke-18 pada surah ke-59 ini, ketika Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk memperhatikan apa yang kita persiapkan untuk hari esok kita. Bahwa betapa perintah ini, betapa pertanyaan ini, Allah sampaikan kepada kita semuanya dengan diapit 2 kata, 2 perintah, ittaqullah. Dan sesungguhnya perintah takwa ini hanya ditujukan di dalam ayat ini kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dan pada akhirnya ketika Allah menyampaikan kepada kita semuanya, jangan sampai kita lupa. Jangan sampai lupa kita kepada misi kita yang sesungguhnya, di mana Allah menciptakan kita semuanya tiada lain,
untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, dan untuk bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa kita bisa mendapati Allah yang Maha Besar setelah Allah menyampaikan pertanyaan dan meminta kita memperhatikan apa yang kita persiapkan untuk hari esok itu. Maka betapa dalam 3 ayat terakhir Allah sebutkan nama-nama yang indah, Al-Asma'ul Husna. Dan sesungguhnya itulah tujuan akhir kita semuanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya perputaran tahun yang kita lalui ini hanyalah merupakan etape-etape yang kita lalui, merupakan langkah-langkah yang kita lalui, dan pada akhirnya kita akan terhenti dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hari kemarin yang telah kita lalui adalah hari kemarin seperti halnya ketika kita membuka album. Semoga di dalamnya hanya terdapat foto-foto indah semata yang menghadirkan kebahagiaan hakiki bagi kita semuanya. Ketika kita mendapati bahwa hari-hari pada hari kemarin, pada tahun kemarin itu telah kita isi dengan sebaik-baiknya, dengan melaksanakan amal-amal perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada lain yang kita lakukan pada tahun sekarang ini, pada hari pertama di dalam tahun 2023 ini, memperhatikan pula apabila kita menyadari bahwa terdapat kekurangan dan kekosongan ataupun kesalahannya bahkan di dalamnya, maka kita bersama-sama mengikuti atas apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semuanya. Sebagaimana termaktub di dalam ayat ke-133 pada surah Ali Imran itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegera kita dengan menggunakan seluruh kemampuan dan kecepatan yang ada untuk kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan, kebodohan, kelalaian dan perbuatan dosa serta maksiat kepada Allah yang telah kita lakukan. Dan seraya pula kita melaksanakan dan meningkatkan amal-amal kebaikan kita dalam upaya kita menyongsong sorga atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan mudah-mudahan kita pun semuanya menjadi bagian dari hamba Allah yang di dalam melaksanakan perbuatan dan amal kebaikan di dalam kehidupan ini, terus kita menafkahkan harta kita di jalan Allah, di jalan yang diridhoinya. Dan kemudian kita mampu menahan amarah kita walaupun kita pandang kita berhak marah ketika itu. Dan kita pun menjadi bagian dari hamba Allah yang selalu membukakan pintu maafnya untuk manusia lainnya. Dan semoga kita semuanya menjadi bagian dari hamba Allah yang terus melaksanakan amal-amal kebaikan dan meningkatkan kualitas kebaikannya, continuous improvement yang tiada henti di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hamba Allah, dan kita pun menjadi bagian dari hamba Allah yang Allah terus himbau untuk kita semuanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan dan sanjungkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Betapa hanya keteladanan yang kita dapati dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita pun memohon kepada Allah agar di dalam setiap tarikan nafas kita dan di dalam setiap langkah kehidupan yang kita jalani, semoga Allah terus menambahkan kadar cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan hanya dengan berbekalkan cinta baru kita bisa seksama di dalam mengikuti dan melaksanakan keteladanan yang telah diwariskan bagi kita semuanya. Nah, pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, di dalam upaya kita menelusuri bagaimana indahnya mutiara kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagaimana pula kita mendapati pesan yang begitu indah di dalam bagian awal surah Al-Kahfi yang kita baca pada hari-hari terakhir ini, bahwa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita semuanya, jangan terjebak kita, jangan larut kita ke dalam hal-hal yang tidak penting, apalagi yang menghadirkan perdebatan-perdebatan pada akhirnya.
bahwa betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyenangi perkara-perkara penting di dalam kehidupannya. Dan Rasulullah pun mengajarkan hal ini kepada pengikutnya dan kepada kita semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla pemurah, menyenangi orang-orang pemurah, dan menyenangi persoalan-persoalan penting, dan membenci yang remeh-temeh. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita mampu memilah dan memilih mana hal-hal yang harus kita perhatikan dan mana hal-hal yang tidak perlu terlalu menyita perhatian kita semuanya. Apalagi bila hal-hal kecil tersebut menghantarkan kita melakukan perbuatan dosa yang tidak Allah sukai di dalam kehidupan ini. Nah, betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah mengajarkan hal yang begitu pentingnya di dalam kehidupan kita. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan bahwa betapa pentingnya memperhatikan dan menyikapi makna sakit ataupun mengunjungi orang-orang yang sedang sakit itu sendiri. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim tertimpa suatu kelelahan, ataupun penyakit, ataupun kekhawatiran, ataupun kesedihan, ataupun gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Dan begitu pun Rasulullah SAW menganjurkan di dalam mempertautkan kasih sayang dan persaudaraan sesama kaum muslimin dan muslimat di dalam kehidupannya. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa salah satu kewajiban dari seorang muslim adalah menjenguk saudaranya ketika saudaranya sedang sakit. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa betapa besar dan tidak terkiranya ganjaran apabila kita melakukan hal ini semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim di waktu pagi, kecuali bersolawat kepadanya 70.000 malaikat hingga sore. Dan apabila ia menjenguknya di sore hari, bersolawat padanya 70.000 malaikat hingga pagi. Dan ia mempunyai buah yang ranum di surga. Dan betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan melalui sabdanya, tetapi Rasulullah benar-benar melaksanakan dan menerapkan di dalam kehidupannya. Bahwa betapa pentingnya sesungguhnya upaya yang dilakukan di dalam mempertautkan hati antara seorang anak manusia dengan anak manusia lainnya, terutama ketika melaksanakan dan mengunjungi ketika sedang sakit itu. Dan bahwa betapa Rasulullah SAW tidak hanya mengunjungi pada umatnya semata, orang-orang yang beriman, kaum muslimin dan muslimat, tetapi bahkan Rasulullah menunjukkan bahwa ia pun mengunjungi orang-orang yang sakit meskipun ia adalah seorang ataupun anak seorang Yahudi. Sebagaimana diceritakan oleh Anas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi Muhammad, ia berkata, seorang anak dari lelaki Yahudi yang pernah membantu Nabi Muhammad SAW ditimpa suatu penyakit, maka Nabi Muhammad SAW datang menjenguknya, lalu duduk di sisi kepalanya dan berkata padanya, masuk Islamlah. Anak tersebut melihat kepada bapaknya yang ada di sisinya, maka bapaknya berkata, taatilah Abul Qasim. Lalu kemudian anak itu pun masuk Islam atas izin daripada ayahandanya. Kemudian Rasulullah SAW keluar sambil berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkannya, yaitu menyelamatkan anak itu dari api neraka. Maka kita bisa mendapati bahwa betapa Rasulullah SAW tidak melupakan ketika menjenguk anak seorang dari kaum Yahudi tersebut untuk mengajaknya masuk Islam. Karena beliau tahu persis bahwa bagaimana pengaruh daripada menjenguk ataupun ziarah yang telah beliau lakukan, yang telah menyentuh hati anak tersebut dan juga bahkan telah menyentuh hati ayahnya.
yang telah mendapatkan kehormatan, kelembutan dari cara mengunjungi dan menjenguk yang begitu indahnya yang dihadirkan dalam akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita bisa mendapati bahwa atas kunjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah pun telah menurunkan dan membuahkan hidayah bagi anak laki-laki tersebut. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga atas apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat kita praktekkan dengan sepenuh hati, dan semoga atas apa yang kita laksanakan ini betapa sesungguhnya melalui apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah pun memberikan hidayah kepada seorang anak laki-laki tersebut. Dan pada bagian lain betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, apabila atas apa yang telah engkau lakukan, kemudian seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang telah dilakukan tersebut lebih baik daripada unta merah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itulah gambaran sesungguhnya betapa mulianya atas apa yang dilakukan penuh kesungguhan karena Allah, dan kemudian apabila kemudian hal itu mendatangkan diturunkannya rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang, di antaranya melalui apa yang kita lakukan dengan melaksanakan perintah Rasulullah, yaitu untuk mengunjungi orang yang sedang sakit itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, bahwa betapa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan keistiqomahan yang Allah berikan untuk kita semuanya, untuk terus berada di dalam forum ngaji bareng online bersama-sama seperti ini. Bahwa betapa Allah hamparkan kesempatan bagi kita semuanya untuk mengekspresikan segala kerinduan dan kecintaan kita kepada ayah dan ibu kita. Walaupun mereka kini telah tiada dan telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya atas izin dan rahmat Allah ketika Allah menghadirkan segala kerinduan itu. Dan tentunya atas izin dan rahmat Allah pula ketika kita pun diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berbuat baik dan melanjutkan tali silaturahim, meskipun mereka telah tiada, dengan menghantarkan doa-doa terbaik kita untuk ayah dan ibu kita. Kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menerima seluruh amalnya dan Allah melipat gandakan ganjaran baginya. Dan semoga Allah pun mengampuni segala dosa dan kesalahannya, baik disengaja ataupun tidak disengaja selama perjalanan kehidupannya. Semoga Allah lapangkan alam kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan, dan hanya taman-taman surga yang menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi ayah dan ibu kita, sampai nanti Allah bangkitkan keduanya di jannah terbaiknya. Dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita, ya Allah masih izinkan untuk terus melanjutkan perjalanan kehidupannya, dan Allah masih izinkan kita dalam kebersamaan dengan mereka. Semoga kita pun diberikan keistiqomahan untuk benar-benar menjadi putra-putri yang soleh dan solehah kepada mereka, memberikan prioritas terbaik pada mereka, menyayangi dan mengasihi mereka, dan terus mendoakan mereka, membahagiakan mereka. Semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada waktunya nanti ketika harus kembali kepada Allah, semoga dikembalikan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin.
Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, di dalam kebersamaan kita setiap pagi ini pula kita terus berupaya merajut tali kasih persaudaraan hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Haji Fathul Hartama. Beliau adalah adik ipar tercinta dari Ibu Ika Yuliantina. Beliau Dekan Fakultas Teknik dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Sama-sama kita mendoakan semoga almarhum kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amalnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan alam kuburnya, dan semoga hanya kebahagiaan hakiki Allah berikan kepadanya sampai nanti Allah bangkitkan dalam rahmat Allah di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'si' mudkhalahu wa akrim nuzulahu wa agsilhu bil ma'i wa thalli wal barad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sama-sama pula kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk saudara kita Adinda Dedi Junaidi, Ketua Yayasan Nurani Bangun Utama, kepada Adinda Dedi. Sama-sama kita mendoakan semoga ya Allah segera angkat sakitnya, Allah sehatkan, dan semoga melalui sakitnya Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahannya, dan semoga Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah Ketua Yayasan Bangun Nurani Utama. Semoga Allah berikan kesabaran pula kepada keluarganya. Dan pada pagi hari ini sama-sama pula kita mendoakan kepada Bapak dan Ibu lainnya yang sedang dalam keadaan sakit, kepada Ahmad Syarifur Adimaja, semoga Allah segera sehatkan, semoga Allah sembuhkan. Dan begitu pun pada Pak Yasmil, alhamdulillah beliau telah sukses menjalani operasinya, dan begitu pun kepada Bapak dan Ibu yang lainnya, semoga atas segala kesabaran, keikhlasan menghadapi ujian ini, semoga Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini rasa syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana saudara kita Ibu Rosalina Bunyamin, beliau juga salah seorang peserta dari ngaji bareng online ini. Kemarin beliau menikmati, mensyukuri nikmat umur 81 tahun yang Allah telah berikan kepada beliau. Sama-sama kita mendoakan semoga Ibu Rosalina Bunyamin diberikan umur yang barokah, dalam kesehatan yang prima, dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pun kepada Bapak dan Ibu yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membaca dari ayat ke-23 dari surah Al-Kahfi, surah ke-18 sampai dengan ayat ke-26. Sebelum nanti insya Allah kita akan memasuki acara beranda kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi hari yang istimewa bagi kita semuanya. Di hari Ahad yang penuh barakah ini, kita akan mendengarkan sharing yang disampaikan oleh Ananda Cut Putri, yang sebagaimana kita ketahui Bapak dan Ibu, bahwa beliaulah yang menghasilkan rekaman dan dokumentasi yang paling lengkap dalam peristiwa tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004 yang lalu. Dan beliau juga sekarang ini menjadi sebuah pimpinan dari sebuah yayasan yang melestarikan dan peduli kepada peninggalan-peninggalan Aceh. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan keberkahan bagi beliau pada pagi hari ini untuk sharing untuk kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, bersama-sama kita mengawali acara ini, memohon kepada Allah semoga Allah melimpahkan rahmat, barokah, hidayah, dan ridhonya, dan semoga melalui setiap huruf, setiap kata, dan ayat kita baca di pagi hari ini, Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya. Dan untuk itu sama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. 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 واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9.
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.